Saya masih penasaran Rizky, apa yang masih membuat kau bertahan di sini selain kamu tertarik karena dia cantik dan seksi? Kamu dari tadi saya lihat mengernyitkan dahi, artinya kamu ingin bertanya sesuatu. Apa yang kamu tanyakan sama Pipit? Saya pengen bertanya ya sama Pipit. Pernah aborsi nggak? Gimana ya? Kok ada ya pertanyaan kayak gitu? Gimana gitu, ngenes banget dengernya, miris. Emang iya, pertanyaannya kenapa? Pernah apa tidak? Enggak pernah. Enggak pernah. Kalau enggak pernah, tapi kenapa kamu gelisah? Enggak gitu, Mas. Dengernya gimana gitu. Aduh. Tapi kan kamu bilang kamu dulu pergaulan kamu bebas dengan pacar kamu dulu. Tapi aku nggak pernah sampai kayak gitu. Main cantik lah. Oh, main cantik. Oke, tapi pertanyaan kamu Rizky juga pernah aborsi atau tidak? Kayaknya pertanyaan yang out of the box juga ya. Maksudnya di luar logika saya kok bertanya seperti itu. Ya. Kenapa sih kamu nanya begitu? Saya kan khawatir Mas, kesehatan dia. Oke. Kalau aborsi itu kan berujung sama kesehatan. Oh ya? Gitu. Kau bilang kamu ujungnya pada alasan kesehatan, peduli sama kesehatan dia gitu ya. Sekarang kita akan panggilkan seorang indigo. Ya, inilah dia Rudy. Ya, selamat malam Rudy. Selamat malam ya. Ini ada yang menarik sekali. Rizky bertanya kepada Pipit, pernah melakukan aborsi atau tidak? Ini pertanyaan yang menarik buat saya. Menurut kamu kira-kira Rudy, kenapa Rizky bertanya seperti itu? Mungkin bisa diterawang Rizky. Ya Rizky pun mulai gelisah. Merah. Merah? Boleh tangannya? Apa nih? Darah? 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 Darah. Mayat? Mayat? Oke, darah mayat. Darah mayat. Kamu juga pernah aborsi kan? Nah lo. Enggak. Pernah nggak kamu aborsi Rizky? Enggak ada. Ya, Kenapa enggak, kamu tiba-tiba? Enggak pernah saya. Oke. Jadi kenapa kamu kok tadi barusan waktu Rudy bilang begitu, kamu bilang tidak dan kamu menggoyangkan badannya ke kanan, ke kiri, Arbi gimana tuh tanda-tandanya apa tuh? Dia tangannya seperti ini, berarti dia ngeprotek diri dia sendiri. Oke. Ada Rudy, beberapa jawaban yang tidak sinkron. Iya. Rudy, mungkin bisa dijelaskan lagi apalagi yang kamu lihat? Dia tuh seperti orang yang lari dari tanggung jawab. Oke. Dia lari menjauh dari pacarnya yang pernah dia hamili. Waduh. Kemudian dia menyuruh pacarnya itu untuk aborsi. Bohong itu. Hah? Nggak ada buktinya. Gak ada buktinya, bohong. Jadi menurut kamu Rudy berbohong gitu? Ya. Untungnya buat Rudy apa juga dia berbohong? Gak ada untungnya kan? Ya tapi buktinya mana? Oke, gak apa-apa. Hak kamu juga untuk membantah. Namun jangan lupa kita juga punya Arbi di sini yang akan membuktikan itu. Arbi silakan. Oke. Saya boleh coba sadarin Pipit dulu, betul? Oke, silakan. Oke, Pipit. Oke, fokus, tenang. Kondisi tangannya boleh ke samping. Oke. Sekarang saya hitung 1 sampai 3, semuanya kembali seperti semula, membuat Pipit lebih tenang, lebih semangat, bahkan lebih percaya diri dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Oke, lebih tenang, lebih semangat lagi. Oke, boleh gantian. Pipit boleh berdiri. Silakan berdiri. Pipit boleh di sebelah kiri saya. Namanya siapa tadi? Rizky. Rizky, oke. Rizky tangannya di paha. Oke, lebih tenang, lebih rileks lagi. Boleh tarik napas lewat hidung. Keluar dari mulut. Oke, fokus ke titik merah di atas. Oke, sekarang saya hitung 1 sampai 3. Saya hitung membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks. Apapun yang terjadi, kondisi apapun membuat tubuh kamu lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks, bahkan lebih tenang, lebih nyaman, lebih rileks kembali. Oke, apapun yang terjadi di masa lalu, itu menjadi realita dalam pikiran Anda. Anda bisa mengungkapkan apapun yang terjadi di masa lalu, apapun yang terjadi, entah yang Anda perbuat ataupun pasangan Anda yang perbuat. Anda bisa ungkapkan segala sesuatunya menjadi semakin lama semakin nyata. 1, 2, dan 3. Oke, lebih tenang, lebih nyaman ketika bercerita. Apapun itu. Oke, Rizky. Ya, oke. Sekarang kamu ceritakan pengalaman masa lalu kamu yang sebenarnya. Dan kamu saya lihat
mulai berair matanya, kita nggak tahu kenapa. Saya penasaran apa yang dikatakan Rudy tentang mayat, darah, dan kamu pernah lari dari tanggung jawab dan mengaborsi, meminta untuk mantan pacar kamu untuk aborsi. Silakan. Iya mas. Iya atau apa? Saya pernah lari dari tanggung jawab mas. Ya. Saya pernah menghamili pacar saya. Ya. Dan saya takut untuk tanggung jawab. Saya suruh dia gugurin kandungannya. Oke. Kamu suruh dia untuk menggugurkan kandungannya? Iya. Kenapa kamu lari dari tanggung jawab? Saya takut untuk berkomitmen mas. Saya takut untuk menikah. Oke. Tapi saya kasih juga dia uang untuk gugurin kandungannya. Jadi kamu nyuruh dia untuk menggugurkan kandungan, kamu hanya ngasih dia duit? Iya. Kamu nggak temenin dia? Enggak mas. Enggak selang berapa lama kecelakaan. Dia jatuh dari kamar mandi. Keguguran. Kesel saya mas. Nyesel? Iya, saya menyesal. Oke. Oke, gini. Sekarang kamu masih berhubungan dengan mantan kamu itu? Udah enggak? Berkomunikasi? Enggak, Menyesal? menyesal. Oke, sekarang kamu bayangin perasaan mantan kamu pada saat itu. Dimana pada saat itu mungkin dia mencintai kamu. Kamu satu-satunya orang yang menjadi tumpuan dia untuk menyelesaikan permasalahannya. Karena bayangkan, seorang wanita hamil di luar nikah yang harusnya dia ya ditemani oleh pacarnya yang harusnya bertanggung jawab, tapi kamu malah lepas dari tanggung jawab. Coba bayangkan perasaan dia pada saat itu apa. Sekarang kamu lihat ke kamera ke depan. Kalau dia nonton mau ngomong apa kamu? Saya cuma bisa minta maaf. Mungkin saya salah. Saya lari dari tanggung jawab. Saya cuma bisa menyesal dan pengen bertemu sama dia untuk minta maaf secara langsung. Oke. Oke. Mungkin bisa dinormalin lagi, Oke. Harvey? Tarik nafas latih dong. Oke, lebih tenang, lebih percaya diri lagi. Semangat. Oke, 2. 3, balik lagi seperti semula, lebih semangat, lebih percaya diri lagi. Oke. Tapi apa yang terjadi barusan tidak keberatan kan? Buat kamu bukan aib ya? Bukan. Bukan. Jadi bukan suatu hal yang harus tutup-tutupi ya? Iya. Oke, tapi sekarang perasaan lebih lega? Lebih lega. Oke, lebih lega. Oke, good. Oke. Rudy. Ini ada Pipit, Rudy. Apa yang kamu lihat dari seorang Pipit? Maaf, boleh tangannya? Oke. Kita sudah lihat tadi pengakuan dari Rizky. Sekarang apakah ada sisa-sisa masa lalu dari Pipit yang masih ditutup-tutupi? Dia ini memang sering kali dengan pacarnya. Dan dia ini orang yang tidak beruntung dalam menjalin hubungan. Jadi dia ini pacarnya banyak sekali. Oh ya? Karena jangka waktu pacarannya dia itu nggak lama. Ya. Gitu Pipit. Dia juga selalu dicampakkan oleh pacar-pacarnya. Seperti Jadi itu. tidak beruntung dalam urusan percintaan. Betul. Tapi Pipit juga menikmati hal tersebut. Untuk Dengan pacaran yang masa pacarannya singkat, dia juga menikmati itu? iya. Tapi dia juga ada rasa sakit hati kepada pria-pria yang meninggalkan dia. Oke. Apakah itu menyisakan dendam yang sangat luar biasa di diri Pipit? Dendam. Sebenarnya dia ini tipe orang yang mudah jatuh cinta.
dia ini mudah move on. Iya. Jadinya walaupun ada dendam mungkin sedikit. Oke. Oke. Di sini sudah terbukalah Pipit yang ternyata sering bergonta-ganti pacar. Berhubungan pacarannya pun singkat dan dia menikmati itu. Dan juga ada Rizky yang pernah lari dari tanggung jawab, namun sekarang dia menyesal. Dia pernah menghamili mantan pacarnya dan menyuruhnya untuk aborsi. Dan sekarang dia menyesal. Makanya nggak heran kalau tadi kamu menanyakan pertanyaan ke Pipit, pernah aborsi atau tidak. Pipit sudah mendengar Rizky. Rizky juga sudah mengetahui masa lalu dari Pipit. Tanggapan kamu tentang Pipit sekarang bagaimana, Rizky? Saya masih mau jadi... Apa? Silakan berdiri. Oke. Saya masih mau jalanin hubungan sama dia. Masih mau menjalin hubungan dengan Pipit? Oke, luar biasa. Tapi dengan satu syarat. Oh, dengan satu syarat? Oke. Boleh minta pulpen? Pulpen? Iya, sama kertas. Oke. Oke, minta pulpen dan kertas untuk apa ini? Ada materai. Materai? Ini kamu pakai materai skala maksudnya pengen buat perjanjian kah atau gimana? Iya, saya mau buat perjanjian pra-pacaran. Cinta yang bersyarat. Cinta dengan syarat. Oke. Iya, tanda tangan, Mas. Jadi ada Pipit di atas materai ini harus tanda tangan gitu? Iya. Apa ini, Mas? Oke, saya baca dulu ya. Surat perjanjian. Apabila kita berhubungan atau pacaran, saya tidak akan bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa dengan Pipit di kemudian hari. Maksudnya? Ya, Maksudnya kamu pengen cuman enaknya doang gitu? Ya udah jelas, Mas. terjadi. Udah Ya. ada faktanya kan. Terbukti dia pernah aborsi, nyuruh istri ceweknya aborsi. Iya. Artinya dia tuh lari dari tanggung jawab. Oke, artinya memang kamu pengecut, Rizky.